Di dunia ini banyak sekali pemandangan alam yang indah, salah satunya adalah momen ketika melihat matahari terbit. Tentunya di negara kita banyak tempat-tempat yang indah untuk melihat fenomena tersebut. Tapi tahukah kalian, di mana tempat pertama kali matahari terbit di dunia ini? Mungkin banyak dari kalian akan menjawab negara Jepang, karena Jepang dikenal dengan julukan negara matahari terbit. Namun faktanya, bukan negara Jepang yang menjadi tempat pertama matahari terbit, melainkan negara Kiribati. Ya, kali ini kita akan membahas negara Kiribati, yang merupakan negara pertama yang melihat matahari terbit di dunia ini. Sebelum lanjut menonton, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng untuk berlangganan secara gratis video-video terbaru dari kami. Mari kita bangun channel sederhana ini bersama-sama. Silahkan share video ini untuk teman-teman Anda yang lain. Berdasarkan sistem garis penanggalan internasional, ternyata negara Kiribati tempat di mana matahari terbit pertama kali. Setiap akhir tahun Kiribati dapat menyaksikan matahari terbit di hari tersebut. Meski begitu, Cameron Hummels, sarjana astrofisika teoretis di Caltech mengatakan bahwa bumi berputar dan bulat, sedangkan matahari merayap tanpa henti di atas cakrawala, artinya, peristiwa terbit dan tenggelamnya matahari terus terjadi. Manusia membuat sistem pengatur waktu yang disepakati secara global, ini berkaitan dengan zona waktu dan garis penanggalan internasional. Garis penanggalan internasional melewati bagian tengah Samudra Pasifik, sebagian besar sepanjang garis bujur ke-180. Meskipun sebagian besar merupakan garis lurus, ada beberapa titik yang menyimpang untuk menghindari pemisahan suatu negara menjadi dua zona waktu, atau karena alasan politik dan ekonomi. Misalnya, garis penanggalan internasional menjorok hampir 3.200 km ke timur di sekitar Kiribati. Kiribati memiliki zona waktu yang paling awal di bumi, yaitu UTC+14. Pulau Milenium yang terdapat di paling timur Kiribati sering menjadi tempat pertama di bumi yang menyambut matahari. Secara resmi Republik Kiribati merupakan sebuah negara pulau di tengah Samudera Pasifik. Negara ini memiliki 33 pulau, namun hanya berpenghuni 20 pulau saja yang tersebar di lautan luas. Kiribati terbentang 1.800 mil atau 2.900 km ke arah timur dari 16 kepulauan Gilbert. Total luas daratan adalah 313 mil persegi atau 811 km persegi. Negara Kiribati merdeka dari Britania Raya pada tahun 1979, ibu kotanya adalah Tarawa Selatan, yang sekarang merupakan daerah berpenduduk terpadat di negara ini. Terdiri dari sejumlah pulau-pulau kecil, dihubungkan oleh serangkaian jalan lintas yang meliputi sekitar setengah area atol Tarawa. Nama Kiribati diadopsi saat kemerdekaan. Ini adalah lafal pengucapan orang lokal dari kata Gilberts. Nama ini berasal dari kepulauan utama yang membentuk negara ini. Dulunya dinamai Kepulauan Gilbert yang diambil dari nama seorang penjelajah Inggris, Thomas Gilbert. Dia melihat banyak pulau pada 1788 sambil memetakan rute luar dari Port Jackson ke Guangzhou. Jumlah penduduk Kiribati saat ini diperkirakan sebanyak 134.242 jiwa, per Oktober tahun 2023. Berdasarkan penjabaran Worldometer dari data terbaru PBB1, bahasa Kiribati atau bahasa Gilbert adalah bahasa utama dan juga bahasa resmi di Kiribati. Bahasa ini merupakan keluarga dari bahasa Austronesia, sebagian dari Samudera Pasifik. Selain di Kiribati,
Bahasa ini juga digunakan di Fiji, Kepulauan Marshall, Nauru, Kepulauan Solomon, Tuvalu, dan Vanuatu. Mayoritas penduduk Kiribati adalah keturunan Mikronesia. Lebih dari separuh populasi di Kiribati menganut agama Katolik Roma dan sisanya beragama Kristen Kiribati, sementara sebagian kecil berkepercayaan Mormon serta pengikut Bahai. Hingga tahun 1979, ekonomi negara Kiribati sangat bergantung pada ekspor bahan mineral. Namun pada saat ini, mereka berpindah sektor ekonomi yaitu memproduksi pakaian, furnitur, dan makanan untuk konsumsi domestik, serta garam laut untuk diekspor. Selain itu untuk memenuhi keuangan negara, Kiribati masih bergantung dari bantuan negara lain. Sementara untuk stok kebutuhan pangan, negara ini juga masih mengimpor dari negara seperti Australia, Jepang dan Singapura. Mayoritas penduduk Kiribati bermata pencaharian seperti menanam kopra, nelayan, atau perajin barang seni dengan sedikit penghasilan. Pemerintah juga memanfaatkan tiap pulau di areanya untuk kebutuhan penerbangan domestik yang mana berpusat pada kota Tarawa dan Kiritimati. Politik Kiribati berlangsung dalam kerangka Republik Demokrasi Perwakilan Parlementer, di mana Bretty Tenti, Presiden Kiribati, menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, Bretty Tenti, dan kabinetnya, semuanya anggota parlemen. Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Dewan Majelis Peradilan Kiribati bersifat independen terhadap eksekutif dan legislatif. Konstitusi Kiribati, yang diundangkan pada saat kemerdekaan pada tanggal 12 Juli tahun 1979, menetapkan Republik Kiribati sebagai republik demokratis yang berdaulat dan menjamin hak-hak dasar warga negara dan penduduknya. Kiribati memiliki warisan budaya yang kaya dengan tradisi musik, tarian, dan seni yang unik. Tarian tradisional Kiribati, yang dikenal sebagai Te Aniani Meang, menampilkan gerakan tubuh yang elegan dan ritmis, sering diiringi oleh alat musik tradisional seperti gitar rotan dan tetawere atau gendang kecil. Budaya Kiribati juga mencakup kegiatan tradisional seperti berlayar dengan perahu tradisional bernama Wa, serta membuat kerajinan tangan yang indah seperti anyaman dan patung dari kayu. Salah satu hal yang unik tentang Kiribati adalah ketidakhadiran serangga beracun di pulau-pulau tersebut. Meskipun ada beberapa jenis serangga di Kiribati, seperti nyamuk dan kecoa, negara ini tidak memiliki serangga beracun seperti laba-laba berbisa, kalajengking, atau ular berbisa. Hal ini menjadikan Kiribati sebagai tempat yang aman bagi pengunjung yang takut terhadap serangga beracun. Kiribati menawarkan pengalaman menyelam yang luar biasa dengan keanekaragaman terumbu karangnya. Terumbu karang Kiribati adalah rumah bagi berbagai spesies ikan tropis, penyu laut, dan bahkan kapal-kapal karam yang menarik. Anda dapat mengeksplorasi keindahan bawah lautnya yang masih jarang dijamah. Kiribati adalah destinasi yang eksotis dan menawarkan pengalaman yang berbeda dari kebanyakan negara lain di dunia. Keindahan alamnya yang menakjubkan, budaya yang kaya, dan lingkungan yang masih alami membuat Kiribati menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Dari kehidupan bawah laut yang spektakuler, hingga budaya yang unik, Kiribati memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada para wisatawan yang mencari petualangan dan keindahan alam yang autentik. Itulah beberapa fakta dari negara Kiribati, negara indah yang menjadi tempat pertama matahari menyapa dunia. Semoga informasi yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton.